Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jamaah Ummu Soleha Pinang Ranti. Iya, Saya mau bertanya Ustazah. Agak biar kelihatan itu, biar ditonton suami. Iya, benar Ustazah. Silakan. Saya mau bertanya Ustazah. Silakan. Misalkan ada orang menjelekkan agama kita, apa kita harus marah? Baik. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujtahidat. Ini orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau ada orang yang menista agama kita? Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Selain terjaga keluhurannya, kita tetap harus menjaga keluhuran Islam itu. Ya. Dalam hadis riwayat Hindun bin Abi Halah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Imam At-Tirmizi dikatakan Nabi SAW tidak marah untuk kepentingan pribadi. Namun jika agama Allah dihina dalam arti ajarannya dilanggar, ya harus digarisbawahi, ajarannya dilanggar, nggak mau sholat, nggak mau puasa tanpa ada uzurnya, ya maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa tegak di hadapan kemarahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, terjemahan teks dari hadis tersebut cukup tendensius. Apa tuh? Kalimat yang benar justru yang di dalam kurung jika ajarannya dilanggar. Jadi bukan jika agama Allah yang dihina, tapi ajaran agama itu yang dilanggar. Bukan jika agama Allah yang dihina. Sekali lagi, jika ajarannya dilanggar. Yang kedua, teks ini diriwayatkan dari Hindun bin Abi Halah. Siapa beliau? Beliau adalah Abi Halah ini suami Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Dan Hindun ini berarti anak tirinya baginda Nabi. Dan Hindun tuh sangat tahu karena semasa hidupnya beliau tinggal dengan Siti Khadijah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya Hindun tahu persis seluk-beluk perilaku keseharian Nabi. Dan untuk memahami hadis daripada Hindun ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tuh Bu, ngaji itu harus ada step-stepnya. Jangan kita sekedar baca hadis langsung berfatwa, oh Rasul aja marah. Tapi kita harus tahu syarahnya dari mana nih. Imam Ibnu Katsir mengatakan, Rasulullah SAW tidak berkata-kata kecuali seperlunya. Beliau lebih sering diam. Beliau memulai dan menyudahi pembicaraan dengan sepenuhnya, singkat, padat, jelas. Benar kalau kata kita mah, ya. Dan tidak bisa dengan bibir saja. Nggak ngomong doang, ada perilaku. Perkataannya singkat tetapi mempunyai makna dan hikmah yang dalam. Tidak mencela, tidak pula memuji dengan berlebihan. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kemarahan Rasul jika kebenaran didustakan sehingga beliau memenangkan kebenaran itu. Jadi yang dibikin Rasul marah itu bukan agama kita yang dihina, tapi ajaran agama kita yang dilanggar. Itu berlaku bukan orang, mohon maaf, non muslim, bisa jadi orang muslimnya sendiri yang melanggar ajaran itu. Enggak sholat, banyak banget alasannya. Subuh, kesiangan, eta zuhur, kerepotan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran. Udah apal be ketiduran udah pasti ya. Jadi Rasulullah SAW memilih perkara yang ringan. Jika ada dua pilihan selama tidak mengandung dosa, jika mengandung dosa Rasul akan jauh daripada kita malah berdebat yang ada ujungnya malah jadi nafsu kita. Rasul hindarin tersebut ya. Demi Allah beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Tapi jika ajaran Allah yang dilanggar, Rasul SAW marah. Dan Rasul marahnya bukan karena nafsu, Bu. Rasul kalau marahnya, kalau kata orang Sunda mah enggak asa aing. Tahu asa aing? Enggak. Gimana gua? Sok gua paling berkuasa, sok gua paling kuat. Enggak begitu. Konteks Rasul bukan marah karena agama Allah dihina, tapi marah kalau kebenaran atau ajaran Allah dinodai dengan cara melanggar atau mendustai ajaran Islam. Jadi marahnya bukan karena nafsu, bukan karena dendam pribadi. Malah Gus Mus nih seorang ulama asal Rembang berkata, sok penting seakan-akan Allah juga ikutan marah. Emang siapa sih kita? Nah, terus kita marah-marah dengan kutip sana, pelintir sana sini, yang ada kan malah jadi hoax. Atau biar disangka Allah ikutan marah juga gitu. Kok tega? Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi nggak dianggap sedikit-sedikit marah.
sedikit-sedikit terhina. Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisi arsy ya. Arsy itu makhluk Allah. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Gimana kita banyak dosa, Allah masih bisa nerima taubat selama itu ruh, selama itu nyawa ada di dalam kerongkongan. Jadi lihat sifat Rahman dan Rahimnya Allah ya. Jangan tersulut emosi. Kalau misalkan ada, bisa jadi itu jalan malah mengadu domba. Supaya umat Islam kelompok A dan kelompok B ini berantem. Oh, yang kunut berantem, yang kagak kunut berantem. Akhirnya yang kagak sholat, wah kan bagus gua kagak sholat. Tuh, jadinya Jadi gua nggak begitu. ikut berantem. Nggak boleh begitu. Jadi Kayak gitu apabila ada di depan, dihadapkan dengan dua pilihan yang kira-kira bisa kita hindarin, maka kita hindarin. Ya. Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi tanpa kita untuk meninggikan atau membelanya. Islam itu sudah tinggi. Cuma kita menjaga ajaran itu. Jangan sampai orang itu mencela ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Akhirnya, ya itu dia. Rasulullah marah itu bukan karena agama yang dihina, tapi ajarannya yang dilanggar, ajaran yang tidak dituruti. Wallahu ta'ala a'lam.